Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ari Ginanjar, sahabat saya yang saya hormati dan saya banggakan, para alumni dan peserta training SK yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama di sini dalam rangka mengikuti training yang dilaksanakan pada hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta seluruh sahabat dan keluarganya. Bapak-Ibu sekalian, saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ari beserta semua staf yang telah mengundang saya pada hari ini untuk hadir di tempat ini. Kehadiran saya di sini tidak lain adalah ingin menunjukkan bahwa saya pribadi maupun secara institusi Kostrad itu mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Pak Ari ini. Karena kegiatan ini sangat baik, kegiatan ini sangat memberikan arti yang sangat dalam setiap pribadi dan diri masing-masing orang. Saya tidak banyak bisa menyampaikan sambutan di sini, tetapi apa yang saya rasakan selama ini setelah mengikuti training ini itu sangat memberikan satu makna yang sangat baik dan memberikan langkah-langkah yang sangat positif terhadap saya di dalam menjalani karir saya. Pertama kali saya mengikuti training ini tahun 2000, kalau tidak salah tahun 2003 di Aceh sebagai angkatan pertama. Itu yang langsung seketika saya rasakan pada saat itu adalah bahwa Aceh saat itu konflik dan di mana-mana kita risikonya sangat tinggi untuk terjadinya suatu kontak tembak dengan saudara-saudara kita di sana, dan setiap saat maut mengintai kita. Ada rasa khawatir, ada rasa takut pada diri kita. Tetapi setelah saya mengikuti training pada saat itu situasi darurat militer, maka saya rasakan saya tidak takut lagi pada saat itu untuk menghadapi risiko apapun. Itu yang saya rasakan, sehingga timbul satu keberanian diri saya untuk melaksanakan tugas tanpa mengkhawatirkan keadaan diri saya sendiri. Inilah yang sangat membekas di dalam hati saya dari pengikutan training. Saya sangat yakin training ini sangat memberikan makna arti yang sangat positif di dalam pribadi masing-masing nanti. Dan saya yakin semua kita itu mempunyai pengalaman yang berbeda di dalam setelah mengikuti ini. Tetapi saya sangat yakin bahwa setelah ini pasti ada satu hal yang sangat positif. Pasti ada suatu perubahan di dalam diri kita masing-masing. Kalaulah tidak berubah itu berarti tak berhasil. Tapi saya yakin begitu selesai nanti kita semua mengikuti training, maka ada satu perubahan, ada satu tekad dalam diri kita masing-masing untuk melakukan hal yang terbaik. Satu hal yang sangat saya rasakan bahwa setelah mengikuti training itu saya lebih mengenal Tuhan. Saya lebih mengenal kebesaran Tuhan itu sendiri. Dan saya lebih mengenal diri saya sendiri. Dan saya menjadi lebih mengenal bahwa demikian kecilnya dan tiada berartinya saya ini. Begitu rendahnya kita ini di mata Tuhan. Oleh sebab itu pangkat, jabatan, apapun yang diemban membuat kita tidak akan pernah mau sombong. Karena kita sadar bahwa kita ini sebetulnya semuanya adalah sangat rendah di mata Tuhan. Oleh sebab itulah saya sadar bahwa kita diperintahkan yang beragama Islam untuk sujud setiap hari, merendahkan kepalanya ke tempat yang paling rendah di lantai itu untuk memberikan pengakuan kerendahan diri kita sendiri dan memberikan pengakuan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Banyak lain yang saya rasakan juga setelah mengikuti training. Saya takut membuat pelanggaran. Saya takut kalau tidak jujur. Saya lihat ditaruh dalam pertama kejujuran, dan itu sangat saya rasakan dan itu saya bawakan terus. Saya tidak pernah takut untuk menjadi orang jujur.
yang sekarang ini sangat langka untuk kita bisa jadi jujur. Dan jadi jujur itu banyak tantangannya. Banyak sekali lawan-lawan kita mau menjadi orang jujur. Tetapi kalau ada kemauan yang kuat untuk tetap menjadi jujur, saya yakin menjadi jujur itu juga banyak temannya. Karena setiap orang jujur itu pasti dicari orang dimanapun. Sekelompok preman, sekelompok bandit, sekelompok penipu sekalipun, dia pasti mencari orang jujur. Karena dia sendiri tidak mau ditipu gitu. Ibu sekalian, sangat memberikan arti apa yang saya dapatkan dari Pak Ari. Dan sesungguhnya di dalam militer, training untuk emosional, ya, meningkatkan kecerdasan emosi juga itu sebetulnya dilaksanakan. Ini sebagai informasi saja mungkin, maaf saya Pak Ari ambil waktu sedikit. Tentara itu mengenal yang namanya 8 wajib TNI. Yang isinya adalah yang pertama bersikap ramah tamah terhadap rakyat. Yang kedua bersikap sopan santun terhadap rakyat. Yang ketiga menjunjung tinggi kehormatan wanita. Yang keempat menjaga kehormatan diri di muka umum. Yang kelima senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya. Yang keenam tidak sekali-kali merugikan rakyat. Yang ketujuh tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. Yang kedelapan menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Inilah sebetulnya kecerdasan emosi dari seluruh prajurit TNI. Bapak Ibu sekalian, saya sendiri banyak terinspirasi dari apa yang saya lihat dari Pak Ari. Pak Ari itu saya lihat tidak pernah berhenti, tidak pernah capek, tidak pernah kelihatan lelah di dalam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ilmu yang dimiliki kepada orang lain. Saya mencoba menerapkannya dalam diri saya, mencontoh apa yang dilakukan Ari. Oleh sebab itu saya beberapa kegiatan yang saya lakukan adalah juga memberikan karakter bangsa. Banyak yang saya lakukan kegiatan-kegiatan, slide terus saja dengan cepat, di beberapa tempat di seluruh Indonesia saat ini. Dan saya keliling untuk memberikan ceramah karakter bangsa. Tidak hanya di lingkungan prajurit saya, tetapi juga di lingkungan masyarakat. Sekali lagi, semua itu terinspirasi dari apa yang dilakukan Pak Ari. Dan saya meneruskannya. Oleh sebab itu, akhir kata, Bapak Ibu sekalian, setelah ini maka semuanya kita harapkan untuk melakukan, meneruskan apa yang dilakukan Pak Ari ini sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jangan berhenti dan lakukan itu untuk meneruskan apa yang dicita-citakan, yang diangankan oleh Pak Ari. Demikian, mohon maaf kurang lebih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.